Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anisa Anggreni dengan NPM 212151113 dari kelas 2021C, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah aplikasi komputer dengan dosen pengampu Bapak Redi Hermanto Magister Pendidikan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan soal mengenai materi bangun ruang dan dimensi 3 dengan menggunakan aplikasi Cambridge. Nah, adapun untuk soal yang akan kita bahas pada video kali ini, yang pertama yaitu di mana sebuah kotak berbentuk kubus dengan panjang rusuk 7 cm, hitunglah luas permukaan dan volume kotak tersebut. Nah, di sini kita lihat dulu penyelesaian secara manualnya. Pertama-tama kita tuliskan dulu di sini yang diketahuinya yaitu panjang rusuk 7 cm, lalu yang ditanyakannya luas permukaan dan volume kotak. Nah, untuk mencari luas permukaan kotak di sini menggunakan rumus LP sama dengan 6 dikali S pangkat 2. Nah, sehingga diketahui luas permukaan kotaknya adalah 294 cm kuadrat. Kemudian untuk volume kotak di sini menggunakan rumus Pi sama dengan S pangkat 3. Nah, sehingga diketahui volume kotaknya itu adalah 343 cm kubik. Nah, secara manual didapat bahwa luas permukaan kotak itu adalah 294 cm kuadrat dan volumenya itu adalah 343 cm kubik. Nah, kita buktikan di aplikasi Cambridge apakah hasilnya akan sama. Kita langsung saja masuk ke aplikasinya. Nah, setelah kita masuk ke aplikasi Cambridge-nya, maka tampilan awalnya akan seperti ini. Nah, sekarang kita akan menghilangkan dulu vektornya agar tidak mengganggu. Kita klik tengah-tengah vektor ini sampai ada tulisan this point, kemudian kita klik delete pada keyboard. Nah, setelah itu kita akan membuat kubus yang berbentuk, tadi kan ada sebuah kotak yang berbentuk kubus dengan panjang rusuknya 7 cm, berarti kita buat kubus dengan panjang rusuknya itu 7 cm. Nah, di sini saya akan menggunakan tombol koordinat, di mana untuk mengaktifkan tombol koordinat ini kalian bisa dengan mengklik window, kemudian klik koordinatnya. Seperti itu. Nah, untuk titik koordinat yang pertama, saya akan membuat titik koordinat dengan titiknya itu 0,0,0. Kemudian kita klik new point. Setelah itu, klikkan kursor di daerah luar yang berwarna abu, di daerah yang warna putih, sampai tombol koordinat ini kembali tulisannya menjadi new point. Setelah itu, kita buat lagi titik koordinat yang kedua, di mana kita akan gunakan agar panjang rusuknya 7, kita gunakan titik koordinatnya itu untuk X-nya 3,5, lalu Y-nya juga sama 3,5, dan Z-nya itu 0. Kita klik lagi new point, kemudian kita klik kursornya di daerah luar yang berwarna abu. Nah, setelah kita buat kedua titik koordinatnya, sekarang kita akan membuat kubusnya dengan cara mengklik menu kedua dari sebelah kanan yang ini, kemudian pilih cube, lalu kita klikkan di daerah yang lain sampai terbentuk pensil, gambar pensil seperti pada layar. Lalu kita klikkan ke titik yang kita buat sampai ada tulisan Paste Center in this point. Lalu kita klik, kemudian kita tarik ke titik yang sudah dibuat juga sampai ada tulisan and given this point. Setelah itu klik, maka akan terbentuk kubus seperti pada di layar. Nah, kita buktikan apakah benar panjang rusuknya ini sudah 7 cm. Kita pilih menu yang pertama ini dari sebelah kanan, kemudian kita pilih length, lalu kita arahkan ke salah satu garis karena ini bentuknya kubus. Nah, ini sudah ya, berarti sudah benar panjang kubusnya itu 7 cm. Lalu yang ditanyakan adalah luas permukaan dan volume kotak tersebut, kotak ini. Nah, untuk mencari luas permukaan, kita bisa memilih menu ini, kemudian kita pilih area, lalu kita arahkan ke kubus. Nah, ini. Jadi diketahui ini adalah luas permukaan dari kotaknya. Ini luas permukaannya. Jadi ini luas permukaan kotaknya, yaitu 294 cm kuadrat. Lalu sekarang kita akan cari volumenya. Sama, pilih menu yang ini, kemudian pilih volume, kemudian kita arahkan lagi ke kubusnya. Nah, kita dapat volumenya yaitu 343 cm kubik. Nah, ini adalah volumenya.
Nah, jadi terbukti pengerjaan secara manual dan menggunakan aplikasi Cabrit, hasilnya sama di mana luas permukaannya itu 294 cm kuadrat dan volumenya itu adalah 343 cm kubik. Selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua, di mana diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm, tentukan jarak titik B ke titik D dan titik B ke titik H serta tentukan luas segitiga HBC. Nah, kita lihat penyelesaiannya secara manual. Nah, di sini dituliskan dulu diketahuinya panjang rusuknya 8 cm, lalu yang ditanyakannya itu jarak titik B ke titik D, titik B ke titik H, dan luas segitiga HBC. Nah, kemudian di sini dituliskan rumus diagonal bidang kubus itu S akar 2, kemudian rumus diagonal ruang itu S akar 3. Nah, di sini untuk mencari jarak dari titik B ke titik D itu kita gunakan rumus yang diagonal bidang karena titik BD ini adalah panjang diagonal bidang. Nah, jadi diketahui jarak titik B ke titik D itu adalah 8 akar 2. Lalu untuk mencari jarak titik dari titik B ke titik H itu menggunakan rumus diagonal ruang karena titik B ke titik H ini merupakan panjang diagonal ruang, maka diketahui jarak titik B ke titik H itu adalah 8 akar 3. Kemudian mencari luas segitiga HBC-nya. Nah, di sini menuliskan panjang garis HB, panjang garis HC, dan panjang garis BC. Di mana gambar segitiganya itu seperti ini. Lalu cari luas segitiga HBC-nya dengan menggunakan rumus setengah kali alas kali tinggi, di mana alasnya itu BC dan tingginya itu HC. Lalu diketahui luas segitiga HBC itu adalah 32 akar 2 cm kuadrat. Nah, jadi secara manual dapat diketahui bahwa jarak titik B ke titik D itu adalah 8 akar 2, jarak titik B ke titik H adalah 8 akar 3, dan luas segitiga HBC-nya itu 32 akar 2 cm kuadrat. Nah, kita buktikan lagi ke aplikasi Cabrit, apakah hasilnya akan sama? Kita langsung saja masuk ke aplikasinya. Nah, setelah kita masuk ke aplikasi Cabrit-nya, sekarang kita pilih menu file, lalu new from template, lalu pilih natural no vector A4, lalu klik OK. Nah, setelah itu kita tuliskan dulu, tuliskan soalnya, di mana kita gunakan, kita pilih dokumen, lalu add text area, lalu kita tuliskan soalnya. Nah, kita sudah tuliskan soalnya. Sekarang kita simpan soalnya di bawah. Nah, sekarang di soal kan diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya itu 8 cm. Berarti kita buat dulu kubus ABCDEFGH-nya dengan panjang rusuk 8 cm. Nah, di sini sudah ada tombol koordinatnya. Kita akan buat titik koordinat yang pertama, di mana koordinatnya 0,0,0. Kita klik new point, lalu klik kursor di luar daerah yang berwarna abu sampai ini tulisannya kembali menjadi new point. Lalu, untuk titik koordinat yang kedua, agar menjadi 8 cm rusuknya, kita gunakan koordinatnya itu X-nya 4, Y-nya juga 4, dan Z-nya 0. Kita klik new point lagi, kemudian klik kursor di daerah luar berwarna abu. Nah, setelah kita buat dua titik koordinatnya, sekarang kita akan buat kubus dengan cara yang sama seperti tadi. Kita pilih menu kedua dari sebelah kanan, lalu kita pilih cube. Kemudian kita klikkan di sembarang daerah sampai muncul gambar pena seperti pada layar. Lalu kita arahkan ke titik yang telah kita buat sampai ada tulisan Place Center in this point. Kemudian kita klik. Lalu kita tarik ke titik yang sudah dibuat pula sampai ada tulisan And given this point. Kita klik. Nah, baru akan terbentuk kubus seperti pada layar. Sekarang kita kubusnya kita transparkan tanpa warna agar terlihat rusuknya saja. Dengan cara klik kubusnya, kemudian klik kanan, lalu pilih Surface Style, lalu kita pilih Empty. Nah, setelah itu sekarang kita akan memberi nama kubus ini yaitu ABCDEFGH dengan mengklik menu kedua dari sebelah kiri, lalu klik pilih point. Kemudian kita arahkan ke titik-titiknya sampai ada tulisan Display Text, lalu klik, kemudian tuliskan huruf di keyboardnya. Nah, ini kita klik, kemudian kita tulis A. Ini B,
ini C, ini D, ini E, ini F, ini G, dan ini H ya teman-teman. Ini H. Nah, setelah diberi nama kubusnya, sudah diberi nama A, B, C, D, F, G, H, sekarang kita baru bisa menentukan jarak titik B ke titik D terlebih dahulu ya. Nah, untuk menentukan jarak titik B ke titik D, kita bisa membuat garis dengan menggunakan segmen. Kita pilih menu ketiga dari sebelah kiri, lalu klik segmen. Kemudian kita arahkan dari titik B. Kita arahkan ke titik B sampai ada tulisan segmen defined by vertex, baru klik. Kemudian kita tarik garis sampai ke titik D. Sampai ada tulisan end vertex D. Jadi ini sampai ke sini. Nah, setelah itu kita cek berapa panjang garis DB ini dengan kita memilih menu pertama dari sebelah kanan, lalu kita klik length. Kemudian kita arahkan ke ini, ke garis BD ini. Kita klik. Nah, di sini diketahui bahwa panjang garis ini atau jarak dari titik B ke titik D itu adalah 8/2. Nah, ini adalah jarak titik B ke D. Nah, ini merupakan jarak titik B ke D itu adalah 8/2. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu jarak titik B ke titik K. Berarti sama, kita gunakan segmen, kita pilih menu segmen, kemudian kita arahkan ke titik B sampai ada tulisan segmen defined by vertex B. Kemudian kita tarik ke titik H. Titik H. Sampai ada tulisan end vertex H, lalu klik. Sebentar. Nah, setelah itu, sekarang kita cek berapa panjang garis DH ini. Dengan mengklik menu ini, kemudian kita pilih length, lalu kita arahkan ke garis ini. Nah, di sini diketahui bahwa jarak titik B ke titik K atau panjang garis BH ini adalah 8/3. Jadi ini merupakan jarak titik B ke H. Nah, ini jarak titik B ke H itu 8/3. Setelah kita mencari jarak titik B ke D, jarak titik B ke H, sekarang kita akan menentukan luas segitiga HBC. Berarti kita buat dulu segitiga HBC-nya dengan menggunakan poligon. Kita pilih menu keempat dari sebelah kiri, lalu kita pilih poligon, lalu kita arahkan ke titik H sampai ada tulisan polygon defined by vertex H. Kemudian kita tarik ke titik B. Sampai ada tulisan end vertex B. Setelah itu kita tarik lagi ke titik C. Sampai ada tulisan end vertex C. Lalu kita tarik kembali ke titik H. Ke titik H. Kita klik di sini. Sampai ada tulisan polygon. Nah, setelah itu, setelah kita membuat segitiganya,
Sekarang kita cari tahu luas segitiga HBC-nya dengan cara klik menu pertama ini, kemudian klik area, lalu kita arahkan ke segitiga ini. Nah, kita klik, sehingga kita dapat bahwa luas segitiga HBC-nya itu 32 akar 2 cm kuadrat. Nah, ini merupakan luas segitiga. Nah, jadi diketahui luas segitiganya itu 32 akar 2 cm kuadrat. Nah, jadi terbukti bahwa pengerjaan manual dan pengerjaan menggunakan aplikasi Cabrid hasilnya itu sama, di mana untuk jarak titik B ke D itu 8 akar 2, jarak titik D ke H itu 8 akar 3, dan luas segitiga HBC itu 32 akar 2 cm kuadrat. Nah, sekian pemaparan video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.